Hai people, welcome back again with me, Ceko. Kali ini kita akan membawakan kasus pembunuhan berantai lagi, yang mana kasus kita kali ini berasal dari negara kita sendiri, Indonesia. Ya, memang kasus-kasus pembunuhan berantai di Indonesia memang tidak sebanyak di negara besar seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara lainnya. Tapi Indonesia sendiri juga memiliki pembunuh berantai yang gak kalah gilanya dari negara-negara besar lainnya. Nah, bagi masyarakat tahun 90-an, nama Ahmad Suradji itu tidak asing bagi mereka. Karena nama Ahmad Suradji pada saat itu, pada tahun itu sangat menggembarkan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena dia adalah salah satu pembunuh berantai yang tercatat di dalam sejarah mengerikan yang ada di Indonesia. Penasaran apa yang telah dilakukan oleh Ahmad Suradji? Oke, langsung aja kita bahas. It's time to talk it. Ahmad Suradji atau yang biasa namanya ini dikenal dengan Dukun AS, dia adalah seorang dukun dan juga seorang pembunuh berantai yang mengaku telah membunuh sebanyak 42 orang wanita yang berusia antara 11 sampai 30 tahun. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang kasus Ahmad Suradji ini, aku pengen kalian tahu dulu latar belakangnya Ahmad Suradji ini dan karakter dia ini bagaimana dan juga apa motifnya membunuh sebanyak 42 orang. Ahmad Suradji lahir pada tanggal 10 Januari 1949 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, nama asli Ahmad Suradji ini sebelum namanya itu Ahmad Suradji, sebelumnya ini namanya adalah Sugimin. Nah, ketika kecil dia dinamai dengan nama Nasib Klewang. Jadi nama panggilannya waktu dia masih kecil itu Nasib. Nah, kenapa Nasib? Karena ketika kecil Ahmad Suradji ini pernah masuk ke dalam sumur yang sumurnya ini ya sumur kayak orang zaman gitu yang dalam, tapi dia berhasil selamat. Jadi orang-orang menganggap kalau Ahmad Suradji ini nasibnya itu bagus, makanya dia dipanggil dengan sebutan Nasib. Dan kenapa ada nama Klewang di belakangnya? Itu karena dia sering membawa Klewang untuk mencuri lembu-lembu. Jadi ya digabungkan namanya menjadi Nasib Klewang. Nah, karena dia sering mencuri lembu-lembu sampai suatu ketika tertangkaplah dia sedang mencuri lembu tersebut. Lalu dia ditahan sampai akhirnya dia bebas pada umurnya yang ke-27 tahun. Nah, setelah dia bebas, menikahlah dia dengan seorang wanita yang bernama Tumini dan mengganti namanya menjadi Ahmad Suradji. Jadi nama yang sebelumnya Sagimin, Nasib Klewang itu diganti sama dia menjadi Ahmad Suradji yang tujuannya untuk memperbaiki nasibnya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Jadi dia itu percaya kalau namanya Sugimin atau yang biasa dipanggil oleh teman-temannya Nasib Klewang itu membawa sesuatu yang buruk ke kehidupannya. Makanya dia menggantikan namanya Ahmad Suradji. Ya, dia berharap nama ini akan membawa kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, ternyata enggak. Oke, kemudian dia juga terlahir dari background keluarga yang memang keluarganya ini, bapaknya ini suka mendalami ilmu-ilmu magic gitu, kayak ilmu hitam atau ilmu perdukunan yang membuat dia sejak kecil, karena dia dulu dekat sama ayahnya, dia membuat dia sejak kecil ini suka dengan ilmu perdukunan tersebut. Tetapi ketika kecil dia tidak terlalu mendalami ilmu tersebut. Sampai umurnya yang ke-20 tahun dia baru mulai mendalami lebih serius tentang ilmu perdukunan itu. Dan memang sifatnya Ahmad Suradji ini emang sejak kecil dia ini emang bisa dibilang emang kelakuannya ini aneh. Dan ketika dia menikahi Tumini dan mereka pun mempunyai 4 anak, dia meminta kepada Tumini untuk menikah lagi. Nah, yang anehnya dia meminta ke Tumini untuk menikah itu bukan dengan perempuan lain, melainkan dia meminta menikahi adik-adiknya Tumini. Adik-adiknya berarti bukan satu, dia meminta menikahi 2 adik kandung Tumini. Yang tujuannya ini sebenarnya dia kepingin sekali mendapatkan anak perempuan. Dan hasil pernikahannya dengan Tumini ini, keempat anaknya ini adalah semuanya laki-laki. Kemudian dia pun menikahi kedua adik Tumini dan mereka pun tinggal satu rumah. Aneh gak sih? Sampai-sampai ibunya Ahmad Suradji ini tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Ahmad Suradji untuk menikahi adik iparnya sendiri.
Dan sampai-sampai mereka sering berantem, sering ribut di rumahnya, dan sampai akhirnya Ahmad Suraji ini ngusir ibu kandungnya sendiri keluar dari rumah tersebut. Kemudian Suraji semakin lama dia semakin serius mendalami ilmu perdukunannya, dan sampai-sampai di desa tersebut dia ini sempat mendapatkan julukan sebagai Datu, yang artinya itu dia adalah salah satu orang pintar yang berada di desa tersebut. Nah, kemudian saat proses dia serius mendalami ilmu perdukunannya, pada satu malam dia sempat dimimpikan oleh ayahnya, yang mana di dalam mimpi tersebut ayahnya datang ke dia lalu mengatakan, kamu bisa memiliki kekuatan yang sangat-sangat sakti yang dapat menyembuhkan segala penyakit apapun. Dengan satu syarat, kamu harus mencari 72 mayat wanita dan kamu harus meminum air liur dari ke-72 mayat wanita tersebut untuk mendapatkan semua kekuatan yang super sakti itu. Jijik nggak sih? Nah, keesokan paginya dia pun bangun dan berpikir untuk menjalankan perintah ayahnya. Gimana caranya aku mendapatkan mayat 72 wanita, dan kalau ditunggu sampai ada wanita yang meninggal sendiri, ya itu bakalan memakan waktu yang lama. Jadi dia berinisiatif untuk, ya kenapa nggak aku bunuh aja mereka. Prosesnya makin cepat, ya kayaknya nggak apa-apa deh aku mengorbankan 72 wanita untuk menyelamatkan lebih banyak orang lain. Dan itu yang terlintas dalam pikirannya Ahmad Suraji. Dan dengan statusnya sebagai dukun di desa tersebut, itu makin memudahkan Ahmad Suraji untuk mencari wanita-wanita yang akan dibunuhnya. Karena pasien-pasiennya Ahmad Suraji ini memang rata-rata itu semuanya wanita. Dan wanita-wanita ini yang semuanya datang ke Ahmad Suraji itu tujuannya untuk mendapatkan seperti nasihat spiritual, menjadikan diri mereka lebih cantik atau lebih kaya, membuat pacarnya ini tidak selingkuh, atau membuat dia tidak jomblo lagi, awet muda, awet tua, ya pokoknya banyak lah yang gitu-gitu, yang tujuannya itu ya tau lah wanita gitu kan, yang pengen dia tuh terlibat lebih wah gitu. Nah, mereka ini datang ke Ahmad Suraji untuk meminta semua itu. Dan tentu saja ini makin memudahkan Ahmad Suraji untuk membunuh mereka semua. Dan biasanya caranya itu, setiap ada wanita yang datang, itu sama dia dibawa ke ladang tebu. Kemudian mereka akan dikuburkan sepinggang. Kenapa dikuburkan sepinggang? Jadi dia bilang ke pasiennya, kalau kamu mau mendapatkan semua itu, apa yang kamu inginkan, kamu harus mengikuti satu ritual ini, yang mana ritualnya kamu harus dikuburkan sepinggang, lalu nanti aku akan baca mantra-mantra apalah dan kamu akan bisa mendapatkan itu. Ya tentu saja pasien ini mau melakukan apa yang dikatakan oleh Ahmad Suraji. Nah, setelah dikubur sepinggang, disinilah Ahmad Suraji melakukan aksinya, mencekik mereka sampai mereka itu mati. Dan kalau dicekik kan biasanya sampai mati itu kayak keluarkan air liurnya. Nah, air liurnya ini dikumpulkan sama dia, lalu langsung diminumnya. Dan itulah yang katanya syarat yang harus dia lakukan untuk mendapatkan kesaktian yang sangat-sangat super itu. Kemudian dia juga melepaskan baju-baju para korbannya ini agar tubuh korbannya ini akan semakin cepat proses pembusukannya. Dan sebelum dikubur sampai habis, dia mengambil semua perhiasan-perhiasan yang dibawa oleh para korban tersebut. Baru setelah itu mereka akan dikubur dengan posisi kepalanya ini, setiap korban yang dikubur itu kepalanya ini selalu menghadap ke arah rumahnya. Jadi emang wajib, itu juga katanya adalah salah satu bagian dari ritual yang harus dia penuhi. Dan diketahui juga bahwa Suraji tidak melakukan ini sendirian. Dia dibantu oleh istrinya Tumini untuk melakukan proses pembunuhan kepada wanita-wanita tersebut. Ya kalau dipikir nggak sama sih gilanya suami istri. Oke, kita lanjut ke korban yang terakhir dan sampai di mana dia berhasil terungkap semua perbuatan yang dia lakukan. Pada tanggal 24 April 1997, ada seorang wanita yang bernama Sri Kemala Dewi yang berusia 21 tahun. Ya, dia masih tergolong sangat muda saat itu. Nah, pada hari itu Dewi pergi ke rumahnya Ahmad Suraji dengan tujuan untuk berkonsultasi. Dan 3 hari kemudian, warga di desa tersebut digemparkan dengan ditemukannya mayat seorang wanita yang sudah membusuk di ladang tebu, di mana tempat itu adalah tempat biasanya Ahmad Suraji mengubur para korban-korbannya. Dan tak lain, mayat yang ditemukan oleh warga tersebut adalah mayatnya Dewi yang tadi datang ke rumahnya Suraji. Nah, jadi diketahui pada saat itu, pada saat sebelum Dewi ini datang ke rumahnya Suraji, dia sempat berantem sama suaminya. Jadi mereka bertengkar hebat sampai kalau nggak salah emang sudah pisah ranjang. Jadi setelah itu dia pergi ke rumah Ahmad
Ahmad Suraji. Saat ditemukan mayatnya Dewi, jadi orang tua Dewi di sini berpikir kayaknya pelaku dari pembunuhan Dewi ini adalah suaminya sendiri. Tetapi polisi mendengar pertanyaan tersebut tidak menemukan bukti yang pasti, tidak ada barang bukti yang menunjukkan kalau suaminya Dewi ini yang telah membunuh Dewi. Sampai akhirnya muncul satu saksi, seorang pria yang bernama Andreas. Nah, Andreas ini dia adalah orang yang pada saat itu mengantarkan Dewi ke rumahnya Suraji. Jadi waktu Dewi ini diantar sama Andreas ke rumahnya Suraji, Dewi sempat bilang ke Andreas untuk merahasiakan kedatangannya ini ke Suraji. Jadi si Andreas ini nggak dibolehin sama Dewi untuk ngasih tahu siapapun kalau dia datang ke rumahnya Ahmad Suraji ini. Dan di situ juga dia sempat bilang ke Andreas, ya udah nggak usah jemput aku lagi, aku nanti pulang sendiri gitu. Jadi kedatangannya Dewi ke rumahnya Suraji ini emang diam-diam sekali gitu. Polisi yang mengetahui informasi ini langsung datang ke rumahnya Suraji untuk menanyakan apa benar kalau Dewi pada tanggal segini itu datang ke sini. Dan Suraji pun mengonfirmasi kalau iya benar kalau Dewi pada hari itu datang ke sini, tapi dia sudah pulang pada saat maghrib. Nah di sini polisi pun yang mendengar pernyataan tersebut, oh ya udah gitu, karena nggak ada barang bukti juga yang bisa membuktikan kalau Ahmad Suraji ini yang membunuh Dewi. Belum terbukti maksudnya gitu. Dan kemudian polisi tentunya nggak sampai di situ dong. Ya polisi tetap menyelidiki kasusnya dan sampai suatu saat polisi menemukan kejanggalan karena sebelum kasus ditemukannya tubuh Dewi, polisi sudah sangat sering menemukan mayat-mayat wanita lainnya yang kondisinya itu sama seperti saat ditemukannya mayat Dewi ini. Nah, ketika dicek, polisi di sini mendapatkan kalau ternyata semua wanita-wanita yang ditemukan oleh polisi termasuk Dewi, itu rata-rata semuanya adalah pasiennya Ahmad Suraji. Nah, di sini polisi pun langsung mendatangi lagi rumahnya Suraji dan langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dan benar, polisi menemukan tas tangan, pakaian, dan gelang Dewi ada di rumah Suraji. Dan gak cuma barang-barangnya Dewi, polisi juga banyak sekali menemukan baju-baju wanita, barang-barangnya, dan perhiasan-perhiasan yang ditemukan di dalam rumah tersebut. Nah, setelah ditemukannya semua bukti yang ada, akhirnya Suraji pun ditahan dan ketiga istrinya juga ikut dibawa ke kantor polisi untuk menjelaskan bagaimana kronologi atau apa maksud dari pembunuhan yang dilakukan. Nah, saat diinterogasi, jadi kan istrinya tadi 3, 2 dari istri Suraji ini itu tidak ikut-ikutan melakukan pembunuhan tersebut. Nah, yang berpartisipasi di situ, yang berkomplotan itu Tumini sendiri. Jadi yang ditahan Ahmad Suraji sama Tumini, sedangkan 2 istri yang lain ini dibolehkan pulang. Kemudian setelah diinterogasi sangat panjang, awalnya dia hanya mengaku telah membunuh 16 wanita dan polisi terus mendesak lagi sampai akhirnya dia mengaku telah membunuh sebanyak 42 orang wanita. Dengan motif seperti yang sudah aku jelaskan tadi, untuk memenuhi ritualnya yang diminta oleh hantu ayahnya untuk mendapatkan ilmu yang super sakti. Dan pada tanggal 27 April 1998, Ahmad Suraji pun dijatuhkan hukuman mati dan istrinya Tumini dijatuhkan hukuman seumur hidup. Masyarakat pun pada saat itu mendengar keputusan hakim sangat senang, mereka pun bersorak dengan keputusan yang diberi oleh hakim karena mereka merasa ya ini adalah hukuman yang paling setimpal untuk seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan sekejam itu. Nah, di sini yang anehnya, pada saat hakim menentukan kalau Ahmad Suraji ini mendapatkan hukuman mati, dia malah menoleh ke arah penonton sidang dan di situ dia mulai tersenyum. Jadi seakan-akan dia kayak mendengar hakim itu mengatakan kalau dia tidak bersalah dan dia dibebaskan. Padahal kan dihukum mati ya. Gak tahu sih bisa-bisanya dia sebahagia itu. Sakit nih orang. Oke, akhirnya pada Kamis tanggal 10 Juli tahun 2008 pukul 10 malam Ahmad Suraji pun dieksekusi dengan cara ditembak oleh 12 regu tembak. Nah, itulah dia kasus pembunuhan berantai Ahmad Suraji, pembunuh yang berasal dari Indonesia, yang menurut aku kasus ini cukup menarik ya bagi aku karena dengan motif pembunuhannya yang seperti itu yang menurut aku ya unik lah, ya cukup menarik lah bagi aku gitu. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, and subscribe ya kalau kalian tidak keberatan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Aku cukup. Bye.